Vivat Koryesu Perkor Marie. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Romo Dito SCY. Nah, kali ini kami menawarkan program baru, yaitu Subscribe yuk. Apa itu subscribe? Subscribe itu adalah saatnya untuk berbincang soal cerita iman Katolik bersama yuk. Nah, Romo, Ya, di program kita yang baru ini, apa sih sebenarnya yang ingin Romo tawarkan kepada para pemirsa YouTube-nya Romo ini? baik. Yang ingin saya tawarkan itu karena kita sebagai orang Katolik punya kekayaan iman yang banyak sekali ya. Maka melalui program yang baru ini secara khusus kami akan menawarkan kekayaan iman itu. Nah, pada episode yang kali ini kita akan membahas tentang simbol-simbol liturgi. Nah, menarik juga itu Romo, Ya. mengenai simbol-simbol liturgi. Nah, kita orang Katolik itu tidak akan lepas dengan simbol-simbol liturgi. Benar sekali. Ya kan? Nah, yang pertama nih Romo, Mm-mm. apa sih sebenarnya arti dari simbol liturgi itu? Nah, simbol liturgi itu pada struktur simbolis memang mesti dibedakan antara isi dan bentuk ungkapannya. Isi atau apa yang disimbolkan dan bentuk atau apa yang menjadi simbolnya. Akan tetapi keduanya itu tidak bisa yang namanya dipisahkan antara isi dan bentuknya, bentuk ungkapannya. Nah, isi itu hanya dapat ditangkap melalui simbol atau bentuk ungkapannya. Macam-macam simbol dalam liturgi. Nah, ada beberapa hal ya dalam simbol-simbol liturgi. Memang yang pertama itu mencakup simbol manusiawi yang di dalamnya ada diri manusiawi itu sendiri, tindakan indrawi dan juga tata gerak. Nah, yang kedua adalah peralatan liturgi. Sudah tahu toh peralatan Ya. liturgi apa saja? Nah, itu di dalamnya ada simbol-simbol liturgi ilmiah, alat-alat liturgi buatan. Nah, tentu Mbak Deta ini sudah jelas lah, sudah tahu lah ya. Nah, kemudian yang bagian ketiga ada simbol-simbol liturgi lain, misalnya tata warna liturgi, tata busana, tata ruang, tata waktu, tata suara atau musik liturgi dan bahasa liturgi sendiri. Wah, banyak juga ternyata ya Romo ya. Banyak, kita memiliki banyak kekayaan kan? Iya, Nah, benar. Nah, tadi saya mendengar ada di simbol manusiawi Ya, ada yang namanya simbol ini tata gerak Romo. tata gerak. Iya. Ya, benar. Kayaknya apa menarik ini Romo untuk lebih kita bahas lagi Iya, ya Romo ya. ya. Oke Karena deh. kita dalam kehidupan sehari-hari juga tidak terlepas dari gerak. Dari gerak. Ya, kemudian saat kita misa juga Mm-mm. tidak memungkiri kita juga akan ada banyak gerakan di dalamnya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan tata gerak itu Romo? Oke. Memang ada banyak tata gerak manusiawi yang menjadi simbol ya dalam liturgi kita. Tata gerak itu sebenarnya merupakan tata gerak biasa yang dilakukan manusia ya sehari-hari. Misalnya kita berjalan, berdiri, nah macam-macam kan banyak sekali. Nah, akan tetapi dalam liturgi tata gerak itu diangkat dalam konteks perjumpaan umat dengan Tuhan. No. Gitu. Nah, tadi Romo mengatakan ada gerak berjalan. Ya, nah, benar. kita kan sehari-hari tidak lepas dengan yang namanya berjalan, Romo. Ya, Nah, mengapa berjalan ini masuk dalam simbol liturgi manusiawi, Romo? oke. Berjalan itu kan merupakan gerakan manusia yang amat penting ya. Berjalan atau berjalan-jalan merupakan kegiatan sehari-hari manusia. Maka melalui berjalan ini ada simbol tertentu yang ingin diangkat. Gitu. Oke. Kemudian Romo, Mm-mm. apa perbedaannya Mm-mm. kita berjalan saat aktivitas biasa Mm-mm. dengan Mm-mm. dia masuk dalam simbol liturgi? Oke, dalam liturgi pun berjalan menjadi simbol liturgis ya. Namun ada perbedaannya. Berjalan dalam liturgi bukanlah berjalan asal-asalan. Seperti misalnya orang mabuk
atau lomba jalan itu kan kayak apa senggloyoran itulah ya, nggak tentu. Tetapi dalam liturgi ini yang dimaksudkan adalah berjalan dalam arti ritmis atau teratur dengan badan dan kepala yang tegak, tenang dan agung. Maka jalan di dalam gereja kan nggak asal-asalan. Bahkan di dalam gereja kan nggak boleh yang namanya lari begitu. Oke. Berarti saat kita masuk gereja itu sebaiknya tidak seperti terburu-buru Iya, benar. atau lari begitu ya Romo ya. Jadi jalan sangat agung ya toh, dengan kepala yang tegak dan tenang. Itu maksudnya. Oke, kemudian Romo, Mm-mm. makna simbolis dari berjalan dalam simbol liturgi ini apa saja Romo? Oke. Pada umumnya berjalan dengan badan dan kepala tegak itu kan merupakan ungkapan simbolis manusia yang bermartabat dan berwibawa. Jadi tegak tenang itu menunjukkan martabatnya manusia. Itu. Dan yang kedua adalah secara liturgis berjalan menjadi ungkapan hakikat umat Allah yang sedang berziarah. Nah, itu poinnya, bahwa berjalan makna liturgisnya adalah mengungkapkan bahwa umat manusia sedang berziarah dan bergerak menuju tanah surgawi, tanah air sejati. Nah, dalam perayaan liturgi, tindakan berjalan biasanya dilakukan bersama-sama dalam suatu prosesi. Entah itu perarakan masuk dan ketika masuk gereja dan keluar gereja, kemudian perarakan mengantar bahan persembahan, ya toh? Kan bersama-sama tuh mengantar persembahan, kan tergantung persembahannya ada berapa yang akan kita persembahkan untuk Allah. Kemudian perarakan maju untuk menyambut komuni, ya toh? Entah prosesi dalam liturgi yang lain. Nah, dalam prosesi itu semakin tampaklah dimensi kebersamaan umat Allah yang sedang berziarah. Nah, berjalan ini juga bisa dipahami sebagai ungkapan kesediaan atau kesiapsediaan kita untuk secara aktif menyambut dan menanggapi tawaran kasih karunia Allah yang selalu ada di depan kita. Nah, itulah sebabnya berjalan secara liturgis selalu berjalan maju dan bukan mundur atau menyamping. Nah, makanya kan dilihat dari maknanya kan tadi berjalan sebagai apa? Untuk mengungkapkan umat manusia yang sedang berziarah menuju tanah surgawi. Nah, kalau yang namanya berziarah menuju tanah surgawi, tanah air sejati, kan nggak mungkin kita itu mundur, pasti kita akan maju. Akan terus maju ya Romo ya. Iya, begitu. Oke, sampai menuju titik temunya. Tanah surgawi itu tadi. Ternyata banyak juga ya Romo ya maknanya ya. Ya, ini episode pertama. Oke teman-teman, begitulah sesi kita yang pertama ini mengenai simbol liturgi, khususnya yaitu adalah berjalan. Nah, untuk yang berikutnya kita akan bahas tentang apa ini Romo? Yang berikutnya berjalan kan posisinya berdiri, nggak mungkin toh jalan itu sambil duduk. Ya nggak bisa Romo. Nggak bisa toh. Nah, maka untuk kedepannya kita akan membahas tema tentang berdiri. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nih ya Romo ya, boleh, mengenai apa tata gerak dalam liturgi yang lain, khususnya tadi berdiri ya yang akan kita bahas selanjutnya, atau tata gerak yang lain yang mungkin teman-teman ingin tahu lebih lanjutnya bagaimana, silahkan kalian komen di bawah ya. Jangan lupa, nanti pasti akan kita bahas di episode berikutnya. Oke, kalau begitu sesi yang pertama ini akan kita akhiri dulu ya teman-teman. Jangan lupa ya, di like, di komen, di share juga boleh ya Romo? Boleh, sangat boleh. Terus kemudian gini, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Tetapi yang sudah subscribe jangan tekan tombol lagi. Iya, nanti jadinya di subscribe. Iya, hilang nanti jadinya. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa tetap tonton di subscribe yuk.